kayak dulu masku lulus kuliah teknik kimia industri ITS, ada saudara sini masuk Pertamina, nggak mau, saya nyari sendiri. Wah, semua orang termasuk aku goblok-gobloknya mas, goblok, ngebu Pertamina loh. Setelah belasan tahun dia baru ngomong, ingat nggak dulu kenapa aku nggak mau dimasukin Pertamina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hudioro, tapi biasa dipanggil Udek. Saya selaku pemilik Raos Kopi Tulung Agung. Kita produsen kopi, sangrai dari biji mentah ke biji matang. Waktu itu kita membuka manual brew pertama di Tulung Agung 2013, terus 2014 saya pecah berdiri sendiri, tapi kopi masih ngambil ke orang lain. Usut punya usut nggak sengaja kok kopi kafe ini sama dengan tempat saya ngambil. Saya nggak mau kopi saya disamain, jadi saya sangrai sendiri. Berawal dari seadanya mas, modal penggorengan tanah liat kerewenya cuma Rp10.000, bahkan harus pakai kayu bakar. Kayu bakarnya aja milih, harus Lamtoro atau Pinus. Betul, saya punya guru. Punya guru aja ternyata belajar itu sulit ya, karena kadang orang suka ngeyel. Bilangin jangan pakai gas, karena kita ngelogika sendiri pakai gas kan kontrol apinya mudah, malah berantakan. Aromanya nggak karu-karuan. Awal-awal ya nggak mudah, buang kopi itu nggak sedikit, banyak banget malah. Karena itu tadi sih, ya pas belajar, udah dikasih tahu masih ngeyel. Dari pertama idealis kopi saya nggak mau disamain, tapi alhamdulillah di sini ternyata malah bisa dijual. Akhirnya ya idealisme saya tanpa saya sadari mati dengan sendirinya. Kalau bisa malah semuanya harus pakai kopi saya. Berarti awalnya yang nggak mau bersamain itu kafe awalnya? Kafe terus jadi produsen gitu ya? Iya. Malah kita berawal dari seduh dulu, jual kopi seduh. Terus dari produsen, alhamdulillah semakin dikenal, bahkan saya merambah ke konseptor, developer. Katakan ada temen nih, aku pengen buat kafe tapi aku nggak tahu apa-apa di situ, bisa bantu. Mungkin resep dulu, training, itu saya kasih semua. Kalau saya sih nggak takut sih ngasih resep ya. Toh ini resep dari saya, temunya dengan kopi saya, mau nggak mau kan larinya ke sini untuk bahan bakunya. Ya alhamdulillah lumayan banyak sih kafe dan bahkan hotel yang kita supply. Bahkan ke Bali itu ada yang setiap minggunya tuh 10 kilo. Tulung Agung, ya alhamdulillah lumayan banyak Tulung Agung, tapi Tulung Agung malah lebih banyak melihat saya sebagai kompetitor. Jadi ya seperti itu. Orang-orang menyebut saya itu waktu masih saya di Jakarta yaitu Jack of all trades. Saya orang yang bisa dikatakan serba bisa, tapi serba setengah-setengah. Nah di kopi ini saya memutuskan fokus. Kan dulu dari saya penerjemah, teknisi, fotografer, videografer, semua saya istilahnya bahasa Jawanya diayain bisa, tapi serba setengah-setengah nanggung. Dan ini kebetulan ada rezekinya di kopi, udah saya putuskan saya fokus ke kopi. Saya berawal dari sangrai penggunaan tanah liat, terus hingga bikin mesin sendiri, sampai impor mesin sangrai yang kapasitas kecil sebelumnya, 350 gram per batch, naik ke 600 gram per batch, hingga alhamdulillah bisa ke 2,5 kilo per batch, itu bermodal 10.000. Meskipun setiap minggunya saya harus berbagi rezeki dengan tukang pijit ya, karena pundaknya harus dipijit owah, karena setiap harinya sangrai minimal 4 kilo. Dan dengan kereweng kan kita nggak bisa sangrai langsung banyak, maksimal tuh 300 gram kalau pengen hasilnya maksimal. Prinsipnya di langkah kecil tapi cepat. Bahkan meskipun kita udah merasa kita loncat bisa nih, jangan, sabar, kuncinya sabar sih saya. Ini juga saya bangun kan nggak sekejap mata. Ini udah tahun ke-7 saya sangrai. Dan saya merasa jauh dari berhasil kok. Nah, kalau melihat kompetitornya semakin bertambah, awalnya saya sempat takut. Salah satu supplier saya bilang, bisnismu itu bisnis dengan barrier rendah. Maksudnya mudah memunculkan kompetitor baru. Tapi ya kita kembalikan ke yang di atas saja mas. Orang boleh meniru usahamu, tapi tidak mungkin bisa meniru rezekimu. Jadi ya udahlah, jalanin aja, maksimalin yang ada. Di sini saya kebetulan ada jalan rezekinya, ya udah ini saya jalani. Gitu aja sih. Sempat saya ditanya oleh salah satu manajer kafe yang saya supply, Pak Udek, goalnya apa? Saya bingung. Goalsku, targetku nggak muluk-muluk mas. Yang penting aku hidup nggak kekurangan aja. Makanya kayak seperti di sini pun, ini bisa dikatakan kedai saya yang paling luas dari sebelumnya ya. Saya berawal dari garasi, terus sebelum di sini saya pindah ke ruko yang cuma 4x4 selama 2 tahun, hingga akhirnya bisa upgrade ke sini, mulai bisa dilihat orang. Itu kan butuh waktu yang lumayan lama. Ini saya tahun ke-7 loh. Jadi bukan instan. Jadi kuncinya sih sabar.
kembali ke goal yang ditanya tadi gimana? Goalku cuma itu aja mas, dapurku bisa ngebul, aku nggak hidup kekurangan. Itu aja. Sesimpel itu. Sesimpel itu, tapi alhamdulillah malah semakin berkembang. Bahkan saya bisa dikatakan hampir selalu terkejut setiap harinya melihat omset. Bahkan waktu pertama kali kita keluar dari garasi, kebetulan kan dulu saya produksi di rumah, di garasi, jualan di situ. Terus mulai dikenal orang, rame, jadi kita memutuskan sewa ruko. Sewa tempat pun saya nggak tahu, istri yang ngasih ide. Sewa tempat, emang kita punya uang? Ada uang, alhamdulillah. Saya nggak tahu kalau punya uang tuh malah. Saya taunya pokoknya sehari ya makan 3 kali, rokok 1 bungkus sudah. Bahkan sampai pindah ke sini, kita nggak sengaja lewat pulang dari toko, iseng-iseng istri ada nomor telepon, dikontak. Istri saya juga nggak tahu apakah itu juga pemilik tempat ini, iseng aja. Ibu permisi, rumah sebelah ibu yang dulu Mianju itu apa disewa? Kalau iya, apakah ibu ada kontaknya? Oh iya mbak, disewa, kebetulan saya yang punya. Wah alhamdulillah. Terus istri saya ngabarin, mas iya disewakan. Budgetnya hampir 3 kali lipat tempat saya yang lama. Mas disewakan budgetnya sekian. Ada uang? Ada langsung 2 tahun. Ada uang langsung 2 tahun. Saya serba kaget. Berarti kan alhamdulillah berkembang mas. Modal 10.000. Dengan kayu bakar yang waktu itu saya harus naik motor ke Blitar hanya untuk kayu bakar Lamtoro setiap hari. Kenapa dengan Lamtoro dan apa tadi? Apa yang ingin dicari dengan itu? Awalnya sih saya nggak percaya ucapan guru saya. Saya pikir bisa pakai kayu yang lain ya. Saya pakai kayu yang lain itu ternyata pengaruh di rasa dan aroma. Kopi kayak rasa getah, bau getah, sepet gitu. Terus saya juga pernah coba pakai batok kelapa karena saya melogika, wih batok kelapa kalau udah jadi bara kan panasnya tuh stabil, jadi kontrolnya enak. Ternyata di kopi malah salty. Sampai diprotes, Om, kamu tadi bikin kopiku apa pakai air laut? Loh, apa? Wasin. Wih, sampai segitunya baru saya percaya. Baru udah dikasih tahu, ya itu ya murid bandel ya. Kalau itu sudah nggak pakai panas dari udah nggak pakai kayu bakar, kita udah pakai LPG, tapi pemanasnya pakai infrared. Itu pun saya nyari-nyari bekas, punya temen yang punya kedai dan kebetulan mau saya barter dengan kopi, jadi kita benar-benar memaksimalkan yang ada. Dari situ upgrade lagi ke mesin yang kecil banget, cuma 350 gram per batch. Itu saya pernah, itu rekor itu, sampai hari ini belum terpecahkan. Saya sangrai 21 jam karena ada pesanan 21 kilo dengan mesin 350 gram. Paling breaknya saya tinggal sholat, makan sambil roasting. Ya alhamdulillah kalau ingat dulu, seru. Ya kadang nangis juga dulu kita datengin kopi mentah gitu. Masih ngecer 1 kilo, 3 kilo, 5 kilo. 2 bulan lalu saya sudah bisa datengin 1 ton. Kayak masih belum bisa percaya kadang mas. Terus yang terakhir yang beli mesin ini ya, itu gimana ceritanya? Saya iseng sih ngontak guru saya. Menanyakan, Pak Suhantoro jual mesin kayak punya jenengan tuh yang 3 kilo berapa? Gini ya, mesinku beliin. Pak, aku belum ada uang sekarang. Nggak apa-apa mbak cicil. Waduh, berat. Aku cuma punya uang setengahnya. Ya udahlah, kita beli, dia nyanggupi, nggak apa-apa cicilan. Makanya kita bayar setengahnya. Alhamdulillah setengahnya lagi bisa kita lunasin dalam waktu 5 bulan waktu itu. Itu surprise lagi, rezeki ya ternyata. Nggak ada, apanya cuma tanya iseng. Ya alhamdulillah bisa dapat ini. Meskipun second tapi udah well mod sih, udah saya modifikasi habis. Jadi orang banyak yang tertipu sih melihat mesin saya itu. Mereka melihatnya, oh mesin 1 kilo, padahal udah saya mod ke 3 kilo. Ya berjibaku sih emang ya. Saya dari subuh udah roasting, kadang kelar siang bahkan sampai malam jam 9 belum selesai. Saya roasting tidak menunggu orang pesan mas, karena kopi kan butuh resting. Jadi dari proses sangrai itu tidak bisa langsung dinikmati. Restingnya berapa lama? Resting kalau saya pribadi sih prefer 10 hari. Roasting itu saya benar-benar manual roasting mas, jadi saya mengandalkan sensori saya, terutama penciuman. Penciuman sama secara visual. Dari warna, ukuran bin, karena dalam fase roasting sendiri kan yang saya tahu itu ada 2 fase bin mengembang dan 2 fase bin menyusut. Jadi saya cuma mengandalkan visual dan aroma. Tapi semakin bertambah pengalaman, jam terbang saya itu akhirnya ya cuma mengandalkan penciuman saja.
Sebenarnya pengen sih ini bisa segera saya delegasikan. Insya Allah sih mungkin dalam waktu dekat udah bisa. Karena kadang saya roasting gitu, saya tinggal nyapu, saya tinggal nyeduh itu. Teman-teman yang bekerja di sini tuh sampai tahu, Pak kopimu matang, cuma ada di aroma. Jadi sebenarnya bisa sih, cuma kadang ya butuh waktu sih. Cuma kadang juga saya belum tega, karena bisa dikatakan apa ya, artisan. Jadi kopi yang sama, disangrai dengan mesin yang sama, berbarengan oleh dua orang berbeda, saya jamin sih berbeda hasilnya. Jadi tergantung ke pemahaman juga sama target profilnya dan selera sebenarnya. Yang sulit tuh menyamakan selera. Kopi sendiri hasil bumi yang bisa dikatakan hampir tidak akan pernah bisa konsisten. Karena musim kan selalu berganti. Sedangkan pasar menuntut hasil yang konsisten. Jadi ini ya tugas roastery. Makanya saya sering kali mengucap maaf ke konsumen. Maaf ya kalau kita masih belum bisa konsisten, tapi tak usahakan inkonsistensi kita itu positif. Loh Pak, tidak konsisten kok positif, maksudnya gimana? Kalau hari ini enak, besok harus lebih enak. Ya saya melihat ini belajar itu seumur hidup Mas. Katakan untuk menuju profil ini itu banyak cara, banyak variabel yang bisa digunakan. Makanya itu yang sulit menyamakan itu sih. Harian saya roasting, saya suka pagi sih Mas ya, subuh itu saya udah di sini sangrai sampai siang habis zuhur atau bahkan pernah sampai larut malam sampai kita closing jam 9 itu. Saya dulu sangrai tradisional 4 kilo sehari, itu saya nganter orderan itu naik sepeda ransel 8 kilo, sehari 60-80 kilo. Sekarang sih udah nggak mampu sih gitu. Di sini malah alhamdulillah ramainya itu pagi. Sesuai target yang saya inginkan. Saya ingin meregenerasi pembeli. Karena teman-teman lama, para pelaku kopi lama itu melihat saya sebagai kompetitor. Di sini saya juga malah alhamdulillah mampu meregenerasi pembeli. Dan itu saya pengen murni kopi saya yang bicara. Jadi kalau saya melihat orang-orang baru yang datang ke sini, saya malah bisa mungkin saya nggak usah muncul. Karena dulu saya pernah merasa gagal. Ketika orang datang ke kedai saya nggak ada yang serving teman-teman, tapi dia nggak jadi beli karena saya nggak ada. Wah berarti saya gagal ini, kopi saya belum bisa bicara. Kalau harus begitu terus kan berarti kan saya harus kerja seumur hidup dong. Pengennya sih bisa by system, tapi ya kita sabar aja jalaninya sambil ditata. Saya sebulan yang lalu mendatangkan satu kopi aja ya, satu origin. Kita kan banyak origin. Kebetulan yang kemarin Robusta aja itu yang dari Dampit aja itu 660 kilo. Itu 1,5 bulan habis. Belum kopi-kopi yang lain kayak Robusta Temanggung, belum Arabica kita juga banyak. Banyak banget varian kita, malah insya Allah varian Arabica kita tuh terbanyak di Tulungagung. Apa output yang bisa dijual itu apa aja? Karena fokus kita sebagai produsen kopi, saya menjual biji kopi matang. Sebelumnya kan target kita pengennya jualan yang masif ya, menjual ke kafe, hotel. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk para home brewer, pengopi rumahan. Belum semua mempunyai grinder, jadi kita pun jual kopi bubuk by request. Kita juga menyediakan aneka kebutuhan manual seduh, mulai paper filter, kebutuhan kafe yang lain mulai powder, bahkan powder coklat, macam-macam sih Mas. Kita lebih menyebut di kita tuh serba kok. Jualan macam-macam, apa aja yang ada di sini tak jual kok Mas. Asal harganya cocok. Kalau yang green kopi tadi ada berapa jenis? Untuk Arabica hari ini insya Allah saya ada Aceh Gayo, Gayo Wine, Sumatera Mandailing, Onan Ganjang, Dolok Sanggul, Sinabung, Solok Rajo. Itu saya punya 2 proses. Solok Rajo yang full wash dan yang natural anaerob, Lampung, Robusta. Untuk kopi Jawa saya cuma ada Temanggung, Arabicanya, Bali. Kebetulan ada kopi impor juga Nicaragua, biasanya Flores Bajawa, Toraja. Ya hari kita punya 13 varian. Untuk yang Arabica saja. Arabica saja. Kalau Robusta? Robusta hari ini Temanggung, Dampit, dan Malang Wine. Dampit Wine juga sih, cuma wine proses. Insya Allah akhir bulan ini datang Robusta Lampung. Saya punya 2 guru. Yang satu saya nggak pernah ketemu orangnya, hanya online. Kebetulan keduanya sama. Kunci dia bilang cuma mau wanti-wanti itu aja setiap harinya. Kuncinya sabar. Sabar, nggak usah buru-buru. Sangrai pun sabar. Meskipun saya dapat literasi dari luar, dari macam-macam. Ada yang bilang roasting itu tidak boleh lewat dari 15 menit. Karena nanti yang membuat coffee bake. Kenyataannya saya bisa sangrai 40 menit dan kopi saya tidak bake. Dan itu saya sempat terbelalak. Oh iya ya. Berarti dari luasan itu belum tentu benar. Kita harus mencobanya sendiri. Nah kayak dulu masku lulus kuliah, teknik kimia industri TS, ada saudara. Saudara, sini masuk Pertamina. Nggak mau. Saya nyari sendiri.
Wah semua orang termasuk aku goblok-gobloknya mas. Goblok, arek mlebu Pertamina. Loh setelah belasan tahun dia baru ngomong. Ingat enggak dulu kenapa aku nggak mau dimasukin Pertamina? Kalau aku masuk Pertamina, katakan hidupku enak. Aku tiap tahun punya hutang budi. Tiap lebaran harus datang sungkem. Ini kan enggak, aku merdeka, enggak punya hutang. Enggak ada, wih sugih, sukses mergo aku. Enggak ada ucapan seperti itu. Utang duitnya susah balikin, bagi utang budi. Dan aku terinspirasi masku itu sih. Makanya ya semampunya mas. Aku benar-benar jalan dari yang aku punya. Kayak ini kursi dari rumah tak bawa sini. Ini meja hadiah pernikahan almarhum kedua orang tua aku tahun 65. Ini semua dari rumah, tak makanya ada. Jadi kembali ke itu tadi, beli itu opsi yang paling akhir. Kadang kan orang suka pengen daripada butuh. Meskipun kadang-kadang orang masih ngeles juga. Lo beli karena butuh atau pengen sih? Lo butuh karena gue pengen. Jadi utamakan kebutuhan sih, sabar emang. Oke, kalau saya emang kuncinya emang harus sabar mas. Apalagi ketika saya awal-awal roasting dengan kayu bakar yang apinya panasnya tuh sulit dikontrol ya dengan alat-alat roasting sekarang kan mudah ada panel-panel kita bisa mengatur besar kecilnya api. Dulu kan nggak bisa, liar banget. Kadang kita harus dari tungku kita bawa keluar, kita oseng di luar, mengandalkan panasnya penggorengan dari tanah liat yang memang bisa diandalkan sih bagi saya. Memang kuncinya sih itu mas, sabar aja. Saya pernah loh, itu jujur ya, saya dengan guru saya itu 2 tahun sebelumnya tuh nggak percaya kalau dia tuh pakar kopi. Jadi cuma karena saya melihat ya namanya orang tua, orang banyak duit, orang nggak, ya istilahnya ini main-main aja, tak iyain aja. Wah aku tuh gini, oh iya. Aku baru percaya itu 2014. Kebetulan aku diminta jaga stand dia di G-Expo Jakarta. Sebelahnya tuh ada Jakarta International Coffee Auction. Break makan siang, aku ke Jakarta Coffee Auction, aku belanja kopi dari roastery ini, roastery itu, semua roastery terkenal yang waktu itu benar-benar, wah ada roastery ini semua tak beli kopinya. Terus datang balik lagi ke pameran, lu dari mana? Belanja. Wih, belanja, goblok. Yuk balik. Loh, apa? Begitu balik, itu benar guruku tuh langsung, loh bapak, jangan pak ambil aja. Wah tahu gitu tadi nggak belanja ya. Baru di situ aku percaya, wah emang pakar kopi gitu. Cuma dia nggak pernah muncul di dunia kopi. Aku pernah juga pertama kali aku sangrai dan aku merasa berhasil, tak bawa ke rumahnya. Pak, kopiku banyak yang bilang enak. Sama dia cuma dibuka kemasan tok. Kopi nggak ada, rumahnya dibilang enak. Pulang, masih kurang ya, padahal banyak yang bilang enak. Oke, pantang menyerah, ngoseng lagi. Pak, yang ini banyak yang bilang enak, aromanya juga udah muncul. Aromanya lumayan, dipotek sama dia. Ini masih mentah, kopinya masih alot banget. Pulang, waduh salah lagi. Terus saya coba lagi. Kebetulan pas mampir ke kedai teman yang cukup terkenal di Tulungagung, kita ngumpul di sana semua termasuk guru saya. Dia cuma nyium aromanya. Semua bilang enak, udah pada nyium. Dia cuma nyium biji sangrai. Ini kopimu matang di luar, gosong di dalam. Loh, kok bisa? Saya melogika nggak mampu. Teman-temannya denger tuh langsung pada kepo. Maksudnya gimana Pak? Mau jelasin mungkin dia susah mencari kata yang tepat, sama dia langsung dipotek. Lihat, oh iya. Dia cuma tahu dari aroma. Bahkan pas di rumahku, aku sangrai, dia iseng-iseng milihin biji kopi mentah. Aku masih harus ngelihat secara visual. Ini kopi yang jelek, ini kopi yang bagus, ini kopi yang kelembapannya tinggi, ini kelembapan rendah. Dia nggak ngelihat mas. Cuma dipegang, ini jelek. Pegang, ini bagus. Dan aku ngelihat, dan bener. Emang butuh jam terbang sih. Jadi makanya aku bilang ini belajar seumur hidup proses ini. Makanya di sini bisa dikatakan saya nggak pernah merasa pinter. Nah, justru saya sering merasa frustasi di dunia roastery ini. Serius, ini sering bikin saya frustasi kok. Kayak nggak pernah ada benernya. Kadang sampai sama istri itu diomelin. Kopi kalau udah temu enak, udah nggak usah develop lagi. Tapi kadang kayak kita sendiri masih kurang puas gitu loh. Ya emang di sini sih tantangannya. Dan di situ kita harus sabar jika harus selalu ada kata cukup. Tapi kayaknya nggak pernah ada kata cukup ya di sini. Dan kebiasaan sabar itu kemudian terbawa dalam kehidupan ya Pak ya? Ya harusnya seperti itu. Harus sabar sekali, apalagi kita juga menjual kopi seduh, kita menghadapi orang konsumen yang macam-macam, di mana kita pengennya idealismenya jualan yang cepat aja tanpa kita harus jelasin mengedukasi macam-macam, tapi kenyataannya belum semua orang tahu. Jadi kita ya sabar aja. Orang juga macam-macam kan, karakternya unik-unik setiap orang itu. Termasuk investor itu juga, investor yang datang dan ditolak itu pernah ya Pak ya? Ya pernah beberapa kali ada datang orang menawarkan diri untuk menjadi investor, tapi saya menolak sih.
Karena takut juga, tapi terutama sih saya lebih pengen mandiri, merdeka. Ya gimana ya, saya pernah sih 2014 itu bikin kafe itu kerjasama dengan orang. Dan jujur saya kecewa, saya nggak mau sih itu terulang. Sebelumnya teman dekat tapi malah akhirnya putus. Saya menghindari hal seperti itu. Dia bukan desa Daminasi, tapi aku ketemu waktu ngantar Mbak Rini itu dia Makna kita merdeka ya apa bagi jenengan? Nggak punya utang mas, apapun itu. Mau utang duit apalagi utang budi. Nggak pernah utang duit berarti? Saya utang bank sekali yang kontrak pertama itu. Pertama kalinya utang bank. Itu istri saya tak wanti-wanti. Apa sih kita nggak buka di rumah aja daripada hutang bank untuk membuka usaha di situ. Alasannya macam-macam sih dan saya bisa terima. Alasannya pertama karena rumah kita di perumahan kalau rame sungkan. Terus kalau kerja produksi di rumah itu jadi kita nggak punya libur. Orang datang itu jadi kayak semena-mena. Jam 11 malam datang, Pak Ude tumbas kopi, ngetok pintu. Aduh ya Allah nggak ada istirahatnya gitu. Terus juga di rumah itu kita dulu nggak jual kopi seduh mas. Kopi seduh saya gratis kan. Nah masa di rumah jualan. Nanti pembeli sama tamu jadi nggak enak. Aku nggak bisa bedakan gitu loh. Aku masa bertamu ke sana masa harus beli. Loh, masa tamu beli kan nggak enak juga kan gitu. Ya di situ sih akhirnya ya udah coba tak turutin dulu istriku. Tak turutin tapi kalau sampai nggak ketemu kita balik ke rumah. Ya alhamdulillah ketemu bahkan berkembang. Bahkan untuk pindah ke tempat yang kontraknya di sini bisa dikatakan 3 kali lipat dari tempat saya pertama itu bisa langsung 2 tahun. Itu surprise banget sih bagi saya. Respect apa jadinya dengan gurunya? Kalau guru saya yang ini, kalau saya bilang saya masih jauh banget. Jauh banget lah kelasnya dibanding dia. Dia datang naik sepeda ke tempat saya waktu saya masih di rumah mas. Ini kalau berdasar kebiasaan saya roasting, ini seharusnya saya udah pull out, udah selesai. Tapi tiba-tiba dia datang, cuma dari aroma. Dia jauh loh mas padahal, 10 meter dari tempat saya roasting. Dan mesin saya masih kecil 600 gram. Dia bisa tahu, cuma dari aroma. Belum. Naikin apinya. Loh Pak udah suhu segini, udah diem. Turutin aja. Udah saya turutin. Meskipun ini di luar logika saya. Tapi meskipun saya tetap banyak protes ya. Loh Pak udah suhu sih, Pak orang udah segini, udah diem, turutin. Nyalain blower. Loh Pak, saya tetap bertentangan terus. Tapi saya coba turutin. Nah sekarang bisa kamu pull out. Oke, pull out, belum. Kaping, bagaimana dengan batchmu sebelumnya? Iya jauh. Pada itu saya udah tahun ke-4 roasting. Dan masih merasa bodoh. Di sini tuh saya merasa yang sempat saya sering hampir frustasi setiap harinya itu dimana kita tidak pernah bisa merasa pintar tuh ya kita semua tuh never master, always student. Jadi mau belajar itu seumur hidup. Enggak cuma di kopi sih bagi saya, apapun itu. Termasuk nyeduh tuh saya bisa dikatakan yang hampir nggak pernah bisa konsisten kok. Karena kadang udah ketemu nih ya, tapi masih penasaran pengen ngulik gitu. Jadi makanya variabelnya nggak terbatas itu. Ya serunya sih di situ. Tapi kembali ke itu tadi, pasar menuntut kita hasilnya konsisten. Di situ dimana kita harus bisa menentukan situasi dan bisa berkata cukup. Cukup di sini, udah. Katakan pengen bereksperimen lagi ya, yang lain aja. Yang ini udah ketemu, udahlah itu aja dulu. Kalau saya sendiri penikmat kopi, emang dari saya SMA sudah suka kopi. Tapi saya mengenal manual brew kopi specialty itu sejak saya di Jakarta 2001. Itu karena emang kakak saya, dia sukanya kopi specialty. Dari situ saya suka ngopi, terus saya pulang ke Tulungagung itu 2012. Saya buka kedai sama teman 2013, kedai manual brew. Ya saya suka ngopi mas, suka ngopi aja. Kalau passion dalam roasting, enggak sih mas, melelahkan loh. Passion saya sih nyari duit, jalannya bisa apa aja. Jadi ya biar nggak membatasi diri. Cuma kadang emang kita harus mastering dalam satu bidang. Katakan meskipun saya serba bisa ya, saya kerjakan semua saya bisa. Jadinya tuh malah kita nggak bisa fokus, kita nggak bisa master di semua bidang tersebut. Kita harus mengalah ke satu hal, mengalah dan fokus ke satu bidang. Makanya saya memutuskan kebetulan alhamdulillah saya lihat ada rezeki di jalan kopi, ya udah ini saya tekuni. Pernah kok istri saya bertanya, Mas, misalnya ini, ya nauzubillah min dzalik, tapi ya kita nggak pernah tahu. Suatu saat kopi nggak bisa seperti sekarang bagaimana? Ya rezekinya insya Allah pasti ada. Lewat jalan lain ya udah itu diambil. Kita nggak usah membatasi diri, nggak usah membatasi jalannya. Meskipun mungkin saya harus kembali motret, emang rezekinya di situ, ya udah aja. Jadi passion saya bukan roasting mas, passion saya nyari duit. Meskipun kenyataannya menuruti pasar itu dengan pemahaman dan selera yang berbeda-beda, jujur saya akui sulit. Dan kita tidak mungkin mendikte pembeli. Jangan pembeli, orang nggak suka didikte.
Nah, tapi di situ yang dari saya alami Mas ya, dulu saya percaya dan insya Allah terbukti, kopi itu mencari penikmatnya sendiri. Saya sendiri yang suka ngopi, saya eksplor. Pengen nyoba kopi dari roastery ini, pengen nyoba kopi dari situ. Saya nyari kok. Katakan hari ini di Tulungagung udah mulai banyak roastery. Meskipun dulu awalnya hari ini saya udah punya banyak kompetitor tanpa disadari. Tapi itu malah membuat kita semua berkembang dan kita nggak mungkin menjelekkan yang lain karena ini kembali ke selera. Katakan kita nggak usah ngambil dari roastery sana, kopinya lah udah enak. Orang kan belum tentu langsung dimakan mentah-mentah. Katakan dia sendiri yang dikasih tahu nggak kopinya nggak enak, datang ke tempat yang dikatakan nggak enak. Ternyata enak, berarti dia jelek-jelekin. Jadi percuma, biar orang memilih. Jadi saya bilang itu tadi, kopi mencari penikmatnya sendiri. Kalau saya sendiri sih namanya dalam berusaha di mana itu suatu bidang yang baru bagi kita kan berarti kita harus selalu belajar. Tapi kalau namanya belajar, istilahnya ini kopi coba-coba, terus kalau yang nggak cocok dijual ke orang kan ya jangan. Kita harus berani merugi. Meskipun namanya usaha tuh harus laba, tapi ya kembali ke itu tadi, karena ini reputasi, kita ketemu kopi yang buruk, tertipu oleh petani, kita jual, reputasi kita buruk, nggak dijual rugi, tapi nggak mau itu ada yang kita bayar. Jadi segala sesuatu itu bagi saya ada harganya. Sabar itu pasti insya Allah akan dibayar kok oleh yang di atas. Selama kita benar, kita jujur, saya yakin itu akan dibayar. Aku pernah dimaki-maki bahkan digoblok-goblok nih oleh supplierku. Kopi Gayo Natural aku mau jual apa? Masa mau apa? Kopiku yang kemarin Gayo Natural kamu oleh beli apa di luar? Ya sesuai dong bos, Gayo Natural. Kenapa nggak kamu oleh beli Puntang Natural atau kopi apa natural yang nilai ekonomisnya lebih tinggi? Kan goblok gak pengen cepet naik gaji lah. Toh kan kopi natural kan rasanya mirip-mirip. Karena semua yang ngambil dari aku tuh di luar jualnya seperti itu. Aku semakin terkejut. Wah, ternyata sejahat itu ya. Tapi aku memutuskan, enggak bos, aku jujur aja. Bahkan timbangan, aku takut banget kalau kurang. Aku lebih banyak, tak lebihin malah. Aku takut banget punya utang itu tadi. Jadi malah selalu tak lebihin. Ya fair apa adanya, kopi ini beli kopi ini, jangan beli kopi itu. Bahkan kayak kopi Robusta, hampir nggak bisa dibedakan loh. Saya aja hampir nggak bisa bedain. Tapi ya kita harus jujur sih, insya Allah akan tetap dibayar. Bagi saya ya dalam berusaha, bekerja itu ya jujur, sabar sih. Sabarnya saya bilang 3 kali, bahkan nggak ada habisnya mungkin, nggak cukup 3 kali aja. Saya hingga detik ini masih merasa jauh dari berhasil loh mas. Karena saya melihat ada roastery yang sekelas nasional itu yang startnya itu setelah saya. Tapi dia udah labelnya sekelas nasional. Tapi ya itu tadi mas, orang bisa meniru usaha kita tapi tidak mungkin bisa meniru rezeki. Jadi ya gak usah khawatir sih dalam berusaha. Selama kita bener, sabar, terus saja fokus jalanin. Orang lain mau niru jadi kompetitor kita, gak usah takut. Rezeki gak ketukar. Orang bisa meniru usaha kita, tidak mungkin bisa meniru rezeki kita. Udah itu aja. Saya Muhammad Hudioro dari Raos Kopi Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akeh ngelanture mas ya, sorry. Terima kasih.